Sebelum kita baca firman, tadi Gembala mengatakan tamu bahasa halusnya tidak layak bersaksi. Sempat saya sakit hati. Saya sebetulnya mengharapkan bersaksi saja, sekalipun luar biasa kalau saya diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Karena kalau saya bersaksi kurang elok kalau ditambah dengan khotbah. Tapi kalau saya berkhotbah, tentu ada 1-2 kesaksian di situ. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Nama saya di Seratmu ini tidak asing, tapi kalau di gereja ini untuk kali pertama saya berkenalan dan masuk di rumah 2 ini. Nama baptis saya Kumika Kompak Daniel Pardiri. Terlalu panjang. Di ijazah dari SD sampai S2 Magister Hukum, saya kasih nama tanpa permisi sama orang tua Daniel Pardiri saja. Saya ditebiskan menjadi pendeta misi dan saya seorang misionaris yang dikenal seperti evangelis, yaitu tahun 79 dari YPPI Batu Malang. Kalau gembala kita di kota yang sama, STB, saya lupa juga yang di Malang itu. Kalau saya dari YPPI Batu Malangnya, Yayasan Pusat Pengkabaran Injil Indonesia. Saya ditawarkan pertama sekali tahun 79 dari yayasan itu, yang diketuai oleh pendeta Dr. Octavianus, yang menangkap saya tahun 76 di Stadion Teladan Medan lewat KKR. Saya dulu gereja HKBP yang tidak mengerti itu apa KKR. Saya baca isi kebaktian, kebangunan rohani, saya lihat orang begitu ramai sekali dibunuh, berisi, dan lapangannya berisi. Datanglah kerinduan saya berangkat sendiri dari Medan Baru dekat stasiun Sewampu. Sampai di sana saya terheran-heran melihat banyaknya orang, bahkan khotbah, nyanyian, dan dua-dua dan kesaksian. Jujur saja disitulah saya baru merasakan bahwa betul-betul Tuhan itu ada. Betul-betul nyata, walaupun bukan dari mata jasmani saya merasakan Dia hadir dalam jiwa dan batin saya, dalam pandangan saya, apapun yang saya rasakan betul-betul nyata. Sehingga dari awal ibadah sampai akhir saya takjub. Saat altar call, saya maju ke depan. Setelah semua selesai, saya tinggal sendiri di podium. Saya bilang, bawa saya sekarang juga untuk penginjilan. Saya menangis jadi-jadinya. Saat ini juga saya ikutin kemanapun. Baru ada pertanyaan. Saya masih kelas 2 SMA. Pendeta Dr. Octavianus bilang selesaikan dulu sekolahnya. Dia tidak katakan panggil dari orang tua, tidak, selesaikan dulu sekolahnya. Saya menyesal bahkan. Saya pulang seperti pergi jalan kaki dari Medan Baru ke Stadion Teladan. Malam itu saya nggak bisa tidur. Dan mulai malam itu, hari-hari berikutnya, saya menjadi manusia Nabi Delo. Gila Bibel. Saya baca, saya baca. Tanpa bimbingan dari orang tua,
tapi saya merasa dibimbing oleh Roh Tuhan. Sehingga hari-hari saya berbeda, sangat berbeda. Saya kebanyakan baca Bible dari mata pelajaran. Otomatis kayaknya saya tidak pernah belajar lagi. Maka nilai saya 67 paling tinggi 7. Bahkan ada pulpen 4. Ada nilai saya di rapor 4. Sekalipun saya tidak pernah absen. Singkat cerita, dalam kesaksian saya ini, saya mulai masuk NHKBP Sekuti Medan. Aneh bin ajaib, saya mulai khotbah sama mereka yang sudah di sini. Sedangkan saya belum di sini. Sudah khotbah sama mereka itu. Saya tidak sadari itu setelah saya tahun demi tahun baru saya sadari luar biasa Tuhan itu mengubah saya. Kok bisa-bisanya saya khotbah sama orang yang sudah di sini. Tidak lama, tahun 77 mau selesai sekolah saya, baru saya mendaftar dan menyelesaikan CD saya. Ketahuanlah saya masuk NHKBP belum di sini. Aturan-peraturan gereja mungkin saya sudah langgar, tapi itulah luar biasanya Tuhan memakai saya waktu itu tanpa aturan-peraturan. Dan setelah itu saya berangkat Jakarta kuliah. Sebelum kuliah saya testing 2 kali AKABI, pantuir, lulus semua tapi tidak diterima 2 kali. Namun tahun pertama saya kuliah Fakultas Hukum di UKI dan selesai 85 dan pengacara advokat saya 86. Tadi Pak Gembala sempat kita bincang-bincang, kenapa nggak diteruskan saja panggilan untuk penginjilan itu? Karena memang di Jakarta saya dari mahasiswa sampai selesai saya aktif di penginjilan di kampus dan kampus-kampus lainnya. Dan saya bilang itulah panggilan saya. Dan saya mengerti bahwa pendeta di situ tidak beda dengan advokat. Karena Yesus Pak pendeta, saya bilang dia juga pengacara ulung. Kalau Yesus pengacara, ya saya juga pengacara. Saya bilang jawaban saya begini. Tapi kata dunia itu bertentangan. Terlalu panjang kalau saya lihat. Setelah itu ditabiskan saya 79 di kota Jakarta dari Yayasan Batu Malang. Saya sudah melayani di situ, bahkan di gereja-gereja ada beberapa gereja yang saya kunjungi dan terbatas. Kalau gereja suku tidak mengerti arti penabalan, ya atas urapan yang saya terima. Saya masuk lagi di gereja-gereja yang bisa menerima saya dan persekutuan. Saya punya keinginan lagi ditebalkan bagi saya berdasarkan Matius 28, 19 sampai 20 itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah pentabisan saya pertama, kedua sampai ketiga kali dari yayasan yang berbeda. Bagi saya itu tidak menjadi masalah dan mereka pun tidak mengatakan itu salah. Sama dengan kita itu perjanjian kudus, itu berulang kali harus perjanjian kudus. Namun kalau pembaptisan itu cuma sekarang. Saya mau katakan dalam kesaksian ini, semuanya dari kerinduan saya. Sekalipun orang tua saya sintuan, bukannya itu dorongan. Cukup di situ dulu pelayanan saya. Setelah itu saya punya komitmen, punya visi dan misi untuk mengunjungi penjara-penjara dan tahanan Indonesia. Dan saya mulai dari itu tahun 87 di kota Jakarta. 87. Saya jalanilah penjara-penjara dan tahanan polisi. Dan saya berjanji sama Tuhan, karena saya melihat jiwa-jiwa di situ, aku menang. Bukan di gereja seperti ini. Di sana orang meraung-raung, banyak penyesalan, banyak air mata.
Bahkan saya membaptis mereka juga di tahanan polisi dan di penjara juga. Dan saya kembali ke Pak Medan ini tahun 2002. Saya laksanakan juga bagaimana penyidikan di Polda Sumatera Utara dan Polres-Polres di Sumatera Utara. Saya jalani itu semua sampai Pulau Nias pun saya sudah jalan berkali-kali. Alangkah indahnya melayani Tuhan seperti yang lalu kita tadi, selalu manusia walau tanpa gaji. Ya, yang menggaji saya bukanlah orang-orang tahanan, orang di penjara, karena pakaian mereka pun ada yang cuma itu saja, karena keluarganya tidak tahu dia di penjara atau di tahanan polisi. Saya mau katakan bagaimana pelayanan di penjara atau tahanan polisi khususnya. Kalau di penjara lapas itu mereka sudah merdeka, hukumannya sudah tahu. Tapi yang paling menakutkan, yang paling menggetarkan adalah yang mencemaskan pada saat tahanan polisi, karena mereka tidak tahu hukumannya nanti berapa. Ya. Saya tidak tahu ada jemaat sini sudah pernah di tahanan polisi. Boleh angkat tangan? Pernah? Berapa kali Pak? 2 kali? Sekali? Di mana ditahan? Yang kuat Pak, karena saya pengaruh siang. Sampai di lapas, sampai inkrah. Iya, berarti sudah inkrah. Saya berbicara khususnya di tahanan polisi. Dalam persekutuan Tuhan, kita tidak perlu malu-malu. Kita harus terbuka. Kalaupun saya tahu, saya tanyakan tadi dan jemaat tahu, dia tidak malu-malu. Ini nanti saya singgung masalah pengampunan dosa. Kenapa dia sanggup mengatakan saya pernah ditahan polisi dan masuk lapas? Kalau bukan Roh Tuhan bekerja sama dia, saya percaya dia rahasiakan dia. Dan saya percaya dosa yang dilakukannya itu sudah selesai. Kalau belum selesai, saya percaya dia tidak mau jujur. Sama tadi saya dari Polda. Dari Polda saya langsung kemari. Saya kira masuk jam 10, ternyata jam 11 masih banyak. Di Polda tadi umur 45 tahun, mau saya baptis. Saya bilang begini, syaratnya apa? Baptisan itu tidak sembarang, karena sekali seumur hidup sebenarnya. Ya, baptisan dengan cara apapun, aturan peraturan gereja manapun, kalau Anda sudah menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, percayalah itu sudah sah. Dan saya pun dilakukan sekarang. Syaratnya apa Pak Pendeta? Saya katakan, saudara harus suci sebelum saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan perantaraan air. Ya, kalau Tuhan itu membaptismu nanti rohnya langsung yang membaptis rohmu. Saya hanya menyampaikan tumpang tangan dengan air seperti dalam kitab suci. Syarat untuk Anda menjadi kudus, suci adalah saudara harus sudah terampuni dosamu. Syarat untuk terampuni dosamu, saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Maka saya tunjukkanlah dan suruh baca dia. Bacalah Matius 6 ayat 14 dan 15. Maka dibaca dari situ, jika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga akan mengampuni kesalahan juga. Namun jika engkau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain kepadamu, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni dosa. Menangis lagi. Baca sekali lagi yang kuat. Semua orang mendengar. Di situ ada suami istri juga ikut ibadah. Ada suami istri dari keturunan Chinese. Ini khotbah bukan sama Bapak sendiri saya juga, sama kita semua yang khotbah. Baca sekali lagi, dibaca dari keras sampai dia menangis. Sekarang saya tanya, maukah mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Lama dijawabnya. Belum bisa Pak Pendeta. Kalau belum bisa,
engkau bagaimanapun caramu minta ampun sama Tuhan akan dosa dan salahmu, tidak akan terampuni. Itulah berdasarkan Matius 5 ayat 14-15. Walaupun ada tertulis apa perkataan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka Tuhan itu setia dan adil, maka semua dosa dan pelanggaran kita akan diampuni. Betul. Tetapi kalau engkau dan kita tidak mau mengampuni orang bersalah, ini harga mati, maka dosa apapun tidak akan terampuni. Dan ini saya sudah lalui sampai sekarang ini. Saya juga seorang pendosa. Semua dosa dan pelanggaran yang saya lihat di polda-polda dan polres-polres dari Pulau Jawa sampai khususnya Kota Medan ini, semua pelanggaran dan dosa semua tahanan itu saya sudah lakukan. Cuma satu yang belum, makai narkoba dan menjual narkoba. Hanya itu yang belum. Dan saya yakin itu tidak akan pernah terjadi sampai saya mau. Dan saya beritahukan bahwa harus harga mati, Anda harus suci, saya baptis. Ada banyak kesaksian saya bilang sama mereka yang ditangani. Gak di Nias, gak di Samosir, Dairi, Dolu Santu, di Toba, semua polres-polres yang sudah saya kunjungi, bahkan di Polres Kalis Medan, ya, semua itu ada aja yang tidak sanggup mengaku. Sampai saya bilang, ingat bagaimana Yesus di kayu salib, kakinya dipaku, tangannya dipaku, kepalanya diberi mahkota dulu, dan pada saat dia haus diberikan dia anggur asam dan bagi-bagi. Padahal dia begitu haus. Terus saya bilang dalam khotbah saya tadi, saudara percaya enggak? Penderitaan Yesus bukanlah yang paling berat dialami manusia dari zaman Adam sampai sekarang ini. Tidak ada yang berani menjawab. Saya akan berani menjawab, penderitaan Yesus bukan itu paling berat. Dan banyak orang tercengang-cengang kalau saya katakan demikian. Sakitnya Yesus itu bukan itu yang paling berat dialami manusia dari Adam sampai zaman sekarang ini. Banyak kita lihat di TikTok itu, dikupas dagingnya, rambutnya sampai tengkoraknya nampak, darah bercucuran, tinggal tulangnya dia berdiri. Belakangan sudah nampak jantung berduyun-duyun. Saya pernah tonton di TikTok. Bahkan tangannya lambat laut dipotong satu-satu, potong. Dan terakhir diambillah jantung, disitulah mati. Saya yakin secara manusia inilah seperti dosa yang bukan dosa, penderitaan, rasa sakit manusia seperti Ayub. Ayub juga dikalahkan dengan itu menurut saya ya. Kalau Ayub bisu-bisu sampai sebagian dagingnya terkupas. Kalau ini memang sudah dikuliti dagingnya, tinggal tengkorak masih hidup. Kita bisa bilang benar, saya bilang cuma satu-satunya orang yang dihukum mati, yang mau menderita bukan karena dosa dan pelanggaran, karena Yesus saja sendiri. Tepuk tangan betul. Dan mereka pun saya ada tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan. Itu yang luar biasanya menderita karena kebenaran. Pilatus nanti baca di sini, maklumlah orang-orang di sini jangan buka Bible. Saya yakin satu jiwa yang berada. Walaupun pendeta pun sudah setidaknya 3 kali saya melayani puluhan pendeta kasus kejahatan itu. Tentara juga, polisi juga, semua lapisan sudah kita layani di sini. Jadi saya mau katakan sama mereka waktu itu, inilah ciri khas Tuhan kita. Dia mau mengatakan di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Perkataan Yesus
Yang pertama dalam lapang perkataannya. Coba bayangkan di situ orang-orang yang menangkap, meludahi, memukul, mencambuk. Ya ampun. Padahal dia sudah berdarah-darah, dihina. Saya lihat air matanya bertambah dan bertambah. Saya mencoba dia sadar. Seperti ada beberapa orang juga sadar mau mengampuni. Saya ingat persis wajahnya dulu yang keras tidak mau mengampuni. Saya tidak tahu, saya tidak menanyakan persoalan apa. Tidak perlu terlalu panjang nanti waktu. Tetapi dia berkeras, sulit Pak Pendeta sampai sekarang, sampai menangis. Dan puji Tuhan, ada satu dua juga akhirnya Pak Pendeta, saya siap mengampuni. Saya siap Pak Pendeta. Biar aku dibaptis sekarang. Itu ada sekitar menjelang 70 lah, seusia saya sekarang ini. Betul, saya enggak memaksa Tuhan. Yesus pun tidak pernah saya baca di sini memaksa orang bertobat atau minta ampun. Tidak satu ayat pun tidak. Kalau saya waktu menghadiri wanita yang berzina itu, saya sih khotbah saya tadi. Kalau saya itu Yesus di situ, karena Yesus bilang, siapa yang merasa tidak berdosa, duluanlah melempar batu ini kepada wanita yang ketahuan berzina. Kita tahu tak satu pun mereka buat semua. Tapi kalau saya waktu itu menghadiri, pasti saya bilang, bertobat kalian semua. Kalian imam-imam, bahkan ada imam besar di sini. Bertobat, itu saya bilang. Tapi baik kalau kita tahu Yesus tidak mengatakan satu kata. Itu artinya saya bilang kepada Bapak yang mau saya baptis ini, Yesus sendiri tidak pernah memaksakan orang untuk mengaku dosa dan mengaku atau bertobat. Saudara percaya umur saya 50 tahun? Tolong interaktif. Ada yang percaya 50 tahun umur saya? Tidak ada ya. Pak Gembala 54. Anak 4 ya. Umur saya 50 tahun. Tidak percaya ya? Ibu? Ayo Bu, yang cepat. Tidak ya. Dan semua tidak percaya. Itu 50 tahun umur rohani saya. Saya lahir baru dan mulai khotbah dari tahun 76. Karena itu hari pertama bulan Juni kemarin saya merasa berdosa. Saya sering lewat memang jalan raya sana. Sekali saya lewat sidang untuk coba-coba banyak gereja. Terus saya berjanji sama Tuhan, manakala saya pulang dari Polda melayani, saya akan singgah di semua gereja-gereja. Inilah kedatangan saya di sini. Amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sudah begini. Gereja Pak Situmorang ada di sana Sirai, dan minggu depan kalau saya masih di Medan, saya akan mengunjungi gereja-gereja yang lain. Karena saya digerakkan Tuhan pada saat umur saya, umur pelayanan saya 50 tahun. Kalau umur sesungguhnya saya, umur kedagingan saya 68 tahun. Dan Pak Pendeta tadi waktu kita cerita-cerita, kenapa Bapak tidak membentuk jemaat? Bapak kan sudah menurun nanti, makin tidak sanggup lagi menunjukkan kesana kesini. Saya bilang, Pak, saya masih muda. Tapi kan saya bilang, saya sering berdoa, Tuhan kasih umur saya mengalahkan Musa. Sering saya berdoa, Tuhan 1 tahun melebihi Musa, kasih umur saya. Tapi kalau saya tidak melayani Tuhan, cabut nyawa saya sekarang juga. Sering saya berdoa begitu. Maka itu umur saya 68 tahun, masih setengah jalan, Pak. Dan saya sering berdoa sama orang tahanan polisi. Saya rindu mati nanti ditahan polisi bersama orang-orang tahanan. Rindu kali saya. Dan saya konsekuen sama Tuhan.
apapun dan keadaan apapun, saya harus melayani engkau. Alasannya, karena saya sudah menjadi warga kerajaan surga. Itu alasannya. Ada banyak gereja tidak mengerti perkataan Bible ini. Engkau sudah warga negara kerajaan surga. Engkau bukan dari dunia ini lagi, namun engkau sudah dilahirkan dari kerajaan surga. Khususnya gereja-gereja suku sangat, bahkan tidak pernah saya dengar khotbah tentang Yohanes 3 perkataan Yesus dengan Nikodemus. Jarang di sini, dan tidak pernah saya dengar. Tapi gereja-gereja yang Injil, termasuk gereja ini, khotbah-khotbahnya adalah pertobatan. Ini yang mana? Khotbah pertobatan. Apalah artinya khotbah-khotbah penuh humoris? Orang tertawa, pendeta humoris, makanya tidak ngantuk katanya. Tapi firman Tuhan tak dapat. Begitu banyak, minimal 3-40 habis waktu. Tapi nyanyian kita tadi minimal 5 kali adalah nyanyian sukacita, nyanyian sukacita. Itu, tapi jangan terlena. Kita selalu bersukacita, tapi lupa panggilan Yesus, panggilan Tuhan. Kita harus menjadi orang surga. Kita harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi pohon sanubara yang besar, bukan rumput. Kita sudah diganti pohon yang besar, pohon yang tidak gampang lagi. Jadi jangan hanya sukacita. Ini juga kelemahan banyak gereja. Sukacitanya besar setiap minggu, tetapi merenungkan untuk menyesali kekurangan selama seminggu ini hanya sedikit. Ini sering saya katakan, saya tidak mengatakan atau menilai atau menghakimi jemaat di sini, tidak. Tapi umumnya kita lihat gereja terlena dengan merasakan hadirat Tuhan. Hanya terlena merasakan hadirat Tuhan. Betul. Tuhan mengatakan kita bersuka-cita terus, bersenang-senang terus. Tetapi adakah kita menyesal dalam seminggu ini ada perbuatan yang tidak menyukakan hati orang dan tidak menyukakan hati Tuhan betul? Ini yang paling penting. Karena itu sering khotbah saya di mana-mana soal mengampuni. Soal mengampuni adalah hal yang paling sulit di dunia ini. Bukan mencari uang jabatan. Sampai ada gereja berselisih antar pendeta ambil jabatan. Bukan mengampuni. Saya tidak salah kalau menyinggung dulunya GPI, terus diganti ada GPI, D-nya besar. Setelah itu ada GPDI, D-nya kecil. Saya tidak ada yang saya salahkan di sini. Namun ada perpecahan. Dulu HKI, tambah lagi B-nya di belakang HKIP. Ada HKIP, ada hubungan para Kristen, Protestan dan sebagainya. Kenapa tidak ada penyambungan satu sama lain antar pelaku orang yang bekerja di gereja ini? Kalau hamba-hamba Tuhan tidak bisa saling mengampuni, bagaimana jemaat? Jadi terima kasih kalau saya berkhotbah di sini, kalau saya bersaksi tidak sejauh di sini. Yang paling saya lihat dari saya bersaksi dan melayani Tuhan. Dan sekali-kali saya juga berkhotbah di gereja suku. Bahkan ke Sarula saya, sana pun saya sudah jalani. Saya lebih suka gereja-gereja yang kecil di pelosok. Telinga mereka itu panjang mendengar, mata mereka itu melongo. Terutama bahasa Indonesia mereka jarang. Biasanya bahasa daerah. Biasanya ini licin ini. Kepala saya licin. Dan ini pun licin biasanya. Tetapi belakangan ini entah mengapa saya biarkan begini.
Tapi kalau pendeta jemaat biasanya rapi, dan ada peraturan gereja dimanapun itu harus rapi dan sebagainya. Karena saya merasa ya Tuhan, saya pendeta keliling, pendeta ke kampung-kampung sana, pendeta untuk tahanan polisi, dan di sana rata-rata mereka gundul. Jadi saya samakan juga, mereka gundul, saya gundul. Nanti bisa lihat di YouTube saya. Di situ semua gundul, tidak ada kecil dan berkumpul berjenggot. YouTube saya namanya Prison Hospital Musik. Prison itu penjara, hospital rumah sakit, crusade itu ya Laskar Kristus, crusade perang salib Laskar Kristus. Di situ nampak bagaimana saya melayani penjara-penjara, dan saya tambah kesaksian saya seperti apa yang saya sampaikan tadi sama gembala sidang. Gak sedikit ibu-ibu yang menangis, Pak Pendeta, di rumah bayi saya siapa yang kasih minum? Bapaknya kerja, dititipkan sama tetangga. Air susunya dari mana? Bukan sekali, 2 kali. Ibu-ibu yang jual narkoba. Daerah sini saya masih ingat, setidaknya 2 atau 3 orang yang diusui. Saya lupa jam-jamnya itu, pernah masuk ke sini. Sekedar mengetahui yang nama ya. Anak gadis perawan 4 orang itu di Polres Toba, coba cantik-cantik jual narkoba seperti cacing kepanasan yang ke depan. Pak Pendeta kami coba cantik-cantik keluar. Makanya saya bilang, bukan mencari uang paling sulit sebenarnya, mengampuni. Maka dari itu saya berjanji sama Tuhan, walaupun banyak yang minta saya mendirikan gereja, atau setidak-tidaknya bergabung dengan salah satu gereja dalam pelayanan. Maaf, talenta berbeda-beda. Panggilan saya mengunjungi orang-orang tahanan. Di situ saya lihat jiwa-jiwa yang haus. Kalau seperti ini, walaupun ramai ini jemaatnya, sulit menangkapnya. Apalagi yang rajin setiap minggu, udah merasa bahwa cukup datang ke gereja, memberikan perpuluhan, memberikan amplop yang banyak dan sebagainya. Apa artinya semuanya kalau kita tidak mau mengampuni? Maka itu tadi, dan biasanya saya ingatkan itu kepada orang yang mau minta pengampunan dosa. Ampuni dulu kesalahan orang lain yang ada pada, baru engkau minta pengampunan dosa. Karena percuma, sekalipun nanti doa Bapa kami tambah-tambah dosa kau bilang ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun di hati dan pikiranmu masih banyak itu orang-orang yang kau simpan dan dendam. Seperti istilah di barat, mardumu ditano narang. Ada keluarga saya juga seperti ada, sampai mati dia mau mengampuni. Padahal setiap hari saya kasih khotbah-khotbah kecil, judulnya Sarapan Pagi Kristen. Memang belakangan ini ada berhenti, capek mata saya ngetik-ngetik. Tapi nanti saya berjanji pakai suara saja, karena susah saya mengetik. Itu saya share sebelum meninggal, belum bisa mengampuni. Apalah artinya kita rajin ke gereja, pertemuan jalan, amplop sumbang kemana-mana. Tadi dalam khotbah saya ingatkan mereka, ada banyak juga tidak bisa buka Alkitab, di mana pertama Korintus 13. Di situ ada 13 ayat, judulnya perikop kasih. Sekalipun semua hak kamu dermakan, bahkan tubuhmu rela dibakar, kerajaan surga belum bisa mendapatkan. Harus kasih yang sesungguhnya, yaitu ayat yang ke-13, yang pada akhirnya dikatakan sekarang ada 3 yang tidak, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih ini panjang. Kita lihat bagaimana itemnya, ada 9 item. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5, ya, di Galatia 5 ayat 18, 19, 20.
1921, 22, 23 itu buah roh. Itu 9 itu kasih sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah kelembutan, penguasa diri. Satu, tidak kita tahu atau kita tidak dikasih dari sesungguhnya itu tidak kita dapat. Hanya 9 melawan 15 di ayat 22 dan 15 ayat tadi tercampur pencemaran hawa nafsu, penyembahan Allah sihir, terseduh, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh perucap, dengki, kemampuan pesta ada 15. Kasih yang sesungguhnya kita nyanyikan tadi lagu tadi ada 3 setidaknya, kejaduan Tuhan dan yang ini kasih yang sesungguhnya dan yang ada keberhasilan itu. Biasanya pada saat orang menyanyikan lagu dari situlah khotbah. Setiap lagu atau doa berulang saya sudah khotbah. Itulah tema-tema khotbah saya. Dan saya tambahkan di sini tema khotbah saya adalah keberhasilan lain. Itu ada di Mazmur 121. Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia jaga kita. Dilihat keberhasilan, kegagalan kita akan ditunda dan diselamatkan kita dari berbagai kecelakaan. Berhasil kita. Apalagi Paulus mengatakan, ya Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berhasil. Kenapa kita jalan pintas jual narkoba, main judi? Tadi ada anak gadis juga dari sekitar. Biasanya orang yang baru datang kenal apa penyakitnya, apa sangka. Tadi main judi, beli Tokyo, tangkap polisi di tanah karosa, dibawa ke sini. Bukan judi, tidak apa yang dia. Sudah lama bisa Pak Pendeta. Hati-hati. Saya pernah khotbah di kompleks polisi daerah Pasar Merah itu ya, Pasar Merah ya. Saya juga aktif di Marway biar bisa share dengan Tuhan. Saya sengaja aktif di sini. Dan saya bagian kerohanian di Sonak Malila, Kota Malila. Dan saya orang yang paling aktif. Ya Pak Marway, sempat mau betul-betul. Jalan orang menangkap jiwa. Saya khotbah di situ waktu ada saudara apa saja. Ini kompleks polisi dan sangat cengkel Tuhan. Kalau penghuni kompleks polisi ini menyedarkan aku atau memakai narkoba, main judi dan sebagainya. Saya mau tidak berparah ini bukan hanya Sonak Malila, bebas dari narkoba dan memakai dan mencuri, termasuk main judi. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak mereka tepuk tangan. Saya mau berbaharuan dalam pesta adat, termasuk kalau saya diminta khotbah di gereja sendiri. Saya pertama tanya dulu, bisa interaktif tidak? Mereka tidak ngerti apa yang interaktif. Manakala saya bertanya, bolehkah jemaat menjawab? Amin. Betul? Amin. Bolehkah tepuk tangan buat Tuhan? Boleh. Padahal setiap minggu di situ tidak pernah tepuk tangan. Tahu nggak? Saya dengarlah organisnya itu. Ini pendeta ini mengkarismatikkan kita ini. Saya tidak harus orang karismatik kalau saya berkhotbah di gereja karismatik. Saya tidak harus menjadi adventis kalau saya khotbah di gereja termasuk Mesianik. Saya tidak harus menjadi seorang Mesianik. Saya juga khotbah di Mesianik yang fanatik dengan Yesus Hamasyah dan memanggil Bapa di surga dengan Yahweh, dengan panas sekali bahasa-bahasa Ibrani. Saya beberapa belasan istilah-istilah Ibrani juga saya tahu untuk memanggil dia. Itu sering orang bilang itu bahasa roh. Bahasa roh kok ditulis, bukan bahasa roh. Bahasa roh nggak ada ditulis. Jadi istilah itu kan bahasa Ibrani.
Itulah orang-orang Kristen sekarang, bahkan gereja Yahudi menyebut Yesus Kristus Bapa Yesus. Jadi dalam kesempatan ini, tadi saya tanya Pak Pendeta di mulai jam 11, terakhir nanti ya tergantung khotbah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga mau menyampaikan ini, bukan saya mau memuliakan Tuhan. Saya menyampaikan ini adalah bagaimana Tuhan itu memuliakan. Dan satu hal, Tuhan memakai saya untuk mengajak kita hidup berjemaah semakin erat. Itulah yang kita lihat. Jadi khotbah saya dimanapun selalu berfokus kepada lagu-lagu dan komentar-komentar dari jemaah. Dan setiap saya khotbah yang banyak bertentangan dengan pendeta-pendeta yang mengatakan setiap khotbah harus ditulis dulu. Bagi saya tidak mau. Suatu penghinaan bagi Tuhan kalau saya sudah tulis khotbah. Dimanapun dia Tuhan membuka hidup saya. Karena itu saya minta direkam setidaknya. Saya juga mau dengar apa suara Tuhan berbicara sekarang ini. Karena banyak perkataan-perkataan yang tidak pernah keluar dari diri saya. Kedua, ini sering saya dengar tak kala saya mahasiswa pun. Semakin takut saya, Tuhan, kok bisa keluar? Kalau saya sudah persiapkan, maka jiwa yang melahirkan rahasia itu yang bekerja. Saya tidak mengandalkan lagi bagaimana Roh Tuhan memimpin kita. Itulah saya suka gereja-gereja Injil yang mengandalkan Roh Tuhan. Mengandalkan Roh. Tapi kalaupun kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan itu tidak memaksakan kita untuk berdoa. Sekalipun dia memanggil kita, seperti kita Matius. Aku sering sudah memanggil engkau seperti induk ayam memanggil anak-anaknya. Namun ada anak-anak ayam itu tidak mau mendengar suaraku dan dia pergi mati lagi. Tuhan memanggil kita seperti saksi, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak. Tidak letih-letihnya. Maka itu saya bilang tidak ada istilah gagal tatkala kita di dalam. Karena sering kita dengar Tuhan sendiri turut bekerja mendatangkan kebaikan yang kita inginkan. Ya, tanpa kita duga, bahkan dia sendiri membuat desain, membuat proyek segala kebaikan itu. Saya melihat banyak gereja-gereja Injil di sini. Dari Pentakosta, dari beda-beda jemaat, Bethel juga berbagai jemaat, ada juga di Yerusalem Baru. Saya mau mengunjungi karena gereja-gereja ini tidak terbuka. Kalau gereja suku harus dipertanyakan dan sebagainya, dan biasanya itu tertutup. Dan saya suka. Itu makanya saya pilih saja. Ya beberapa kali saya bilang kalau ada kesempatan, saya tahu mau bersaksi. Namun kebanyakan memang seperti Pak Pendeta kita membawa kita, ya kan? Ya kita dengar dulu. Tapi itulah gereja yang hidup, harus berbagai kalangan yang naik ke tingkat. Biar ada pencerahan. Bukan mengatakan kami ini atau saya ini lebih paham, lebih tahu, lebih menguasai. Dari tampangnya pun secara manusia, gantengnya pendeta kita. Tapi melihat saya ada jenggot dan ini mungkin sudah agak beda pandangan. Banyaklah hal-hal yang perlu nanti dikatakan pendeta yang apa yang bisa punya. Yang sering saya tidak pernah lupa waktu saya khotbah di kapal laut. Saya kalau dikasih tiket pesawat saya tidak mau. Itu saya tidak mau. Tiket kapal laut. Alasannya satu, saya mau khotbah di sini. Maka itu dari tahun 83 saya sudah berlewat dari kapal laut. Jadi nahuda itu kalau saya datang, Pak Pendeta masih naik saya sudah kenal. Pak Pendeta, saya kritikan ekonomi tetap, tapi
Tidak jarang ditawarkan Pak Pendeta di kelas saya, oh enggak, izinkan, enggak buat saya. Di kelas 2, kelas 1 kan izinkan, enggak buat. Saya mau ekonomi. Asal gue masalah bisa di ekonomi. Tapi saya enggak memilih yang kayak kandang yang bertingkat, ada deck begitu. Kita sudah pernah naik kapal laut kan ke Jakarta. Jadi berapa kali saya mendaftarkan diri, anehnya memang luar biasa. Dan belakangan ini ada anak orang pendeta katanya mendaftar. Kok saya terpilih? Saya tidak bilang Pak Pendeta jangan ke saya. Tidak, tetap puji Tuhan. Tidak sekali 2 kali. Jadi nakoda itu biasanya mengatakan sebetulnya dalam ibadah kita ini lebih dari pendeta partai yang mendaftar, tapi kita persilakanlah beliau yang memberikan. Dan biasanya kalau saya tahu begitu, setidaknya saya minta uang kesaksian, tapi tak satu pun mau berdiri dan datang. Dan itulah awal khotbah saya. Tolong Pak Pendeta, ada 5 orang lagi, kenapa tidak mau bersaksikan? Gak mungkin saya diamkan. Ada uang kesaksian sebelum khotbah. Di mana? Apakah kita harus berkhotbah dalam pelayanan? Kalau saya tahu begitu, mendingan saya dari kesaksian saja. Biar yang 5 ini yang kasih khotbah. Dan inilah kita, ini pelayan-pelayan. Jangan usah pendek yang membantu pelayanan di sini. Kita hilangkan itu. Hilangkan itu. Kenapa dia bisa? Kenapa saya jangan? Jangan, itu dosa yang sangat-sangat menjijikkan bagi Tuhan. Kalau gembala menunjuk, kebanyakan dia yang bertugas, dia puji Tuhan. Dan gembala itu biasanya tidak kira malu-malu. Jadi saya melihat kegagalan suatu gereja tidak ada kesehatan. Padahal kita tadi semakin keras, semakin. Dan kalau keberhasilan ini kita lihat dari zaman-zaman Nabi, ya, tidak satu pun mereka hidup di luar Tuhan. Tidak satu. Bahkan Yeskiel mampu menjadi penasehat, ya, menjadi penasehat sekalipun sudah diancam oleh Roh Tuhan. Jika engkau tidak menegur bangsamu yang memiliki nyawanya akan kutuntut dari Yeskiel kata Tuhan. Maka itu tegur dan nasihat di bangsa Israel manakala melakukan kejahatan. Kalau mereka bertobat begitu, itu upahnya. Kalau mereka tidak bertobat, itu tidak salah. Tapi nyawa mereka selamat. Dari sini kita harus belajar bahwa harus dalam lingkungan Tuhan. Ya, hidup berjemaat tidak bisa hanya suka-suka. Ada pernah saya berkata di satu jemaat, maaf ya Pak Pendeta, saya tidak tahu dia dari Pak Pendeta di sini gembala. Apakah Bapak melakukan konseling pada jemaat-jemaat? Saya lihat wajahnya agak keberatan. Ya kalau itu belum pernah, sebaiknya gembala itu harus mendatangi jemaat sama dengan kompani. Ada juga pendeta jemaat itu mengatakan jemaat itu berganti-ganti. Ya. Dan pernah saya katakan, karena saya sudah mendengar omongannya berganti-ganti, Pak Pendeta, saran saya kita harus mengadakan konseling langsung. Kita datang menjelang malam atau menjelang tidur. Kita sesama perempuan yang dilurahi yang sudah dijabarkan harus bisa saling membimbing. Dan ada juga jemaat yang hanya anak istri, hanya 2 orang di luar itu. Tapi jangan, ini sama dengan kita sekarang. Gerejanya besar. Jadi keberhasilan adalah syarat menjadi atau upah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau kita gagal-gagal terus, kita harus bertanya di mana itu. Dan kalau kita berhasil, jangan katakan itu karena pekerjaan.
Karena Tuhan masih mau jemaat itu ya bertambah dan bertambah dan bertambah. Kalau saya memang kalau melihat gereja mana pun di Selaku ini boleh dibilang kaki mati. Karena daerah ini agak terisolir kepada daerah-daerah katakanlah itu jalan sisi Mangaraja ke sana. Karena di sana pun sudah banyak gereja. Komunitas di sini boleh dibilang yang rata, tetapi kita jangan patah hati. Ya, justru sekarang ini orang menengah ke bawah lah yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan dan yang mau berdoa, termasuk orang-orang yang saya layani di penjara-penjara tahanan kudus. Sebelumnya banyak mereka itu mengaku tidak pernah Pak Pendeta saya berdoa kapanpun. Tapi setelah saya di sini ada yang sampai 6 bulan bahkan lebih di penjara di tahanan ini, saya terus berdoa dan berdoa. Tuhan punya cara untuk orang bertobat. Tuhan tidak memaksa. Saya bilang begitu. Jadi kepada anak-anak yang masih sekolah ya, masih ada sekolah di sini, ada yang SMA di sini, kamu anaknya SMA ya. Jadi sebayang murah saja mulai khotbah. Jadi kayak tampang itulah saya mulai khotbah. Yang saya khotbah waktu itu bupati tua, bayangkan bocah insinyur, double insinyur. Saya tak suka. Kenapa saya tak suka? Tuh, karena Tuhan. Bukan karena saya dididik untuk berkhotbah, tidak. Saya ditangkap di KKR. Jadi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan kalau dia mau, kita tidak bisa menolak. Saya sering mengatakan di tahanan polisi khususnya, kau pasangkan dirimu jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kau tidak. Harus Tuhan yang berdiri. Harus Tuhan. Karena itu dalam bulan ini saya sering bersaksi, dan dalam khotbah saya beberapa kali dalam bulan Juni ini, saya rindu minimal 50 tahun lagi pelayanan saya, sehingga 100 tahun lebih. Saya nggak berangan-angan, karena saya konsekuen. Tuhan, kalau memang niat saya bukan pelayanan Engkau dan sesama, cabut sekarang juga nyawaku, karena dunia ini sudah kurasa. Sama dengan kesaksian Paulus. Sebetulnya aku mau cepat-cepat pergi, tetapi karena pelayanan, ada banyak pelayanan yang mau saya layani karena kalian, makanya aku rela masih lama di dunia ini. Saya mengatakan ini bukan kebolehan saya. Tuhan juga yang membuka lidah saya, biar kita sama-sama boleh bersaksi seperti itu. Tuhan, panjangkan umurku, tapi jangan berikan aku berfoya-foya. Coba satu orang membaca pertama Petrus 4 ayat 2. Pertama Petrus 4 ayat 2 yang keras suaranya. Saya suka kaum biru. Kalau boleh jangan Pak Pendeta lah, kaum biru lah. Jadi Pak Pendeta bikin syarat, kalau kamu jangan bersaksi. Kalau boleh saya minta ibu-ibu lah. Siap Bu, baca Bu. Belum jumpa. Ibu-ibu lah. Yang buat Bu, ayo waktu berjalan Bu. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kamu waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi
tetapi menurut kehendak Allah. Sekali lagi Bu, kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa. Jangan kamu pergunakan. Menurut keinginan manusia. Menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Tetapi menurut kehendak Allah. Inilah membuat saya terus saya naik sepeda motor. Sepeda motor saya pun tahun lama. Ini khotbah saya ini nanti didengar keluarga saya. Kalau saya berbohong, saya akan diketahui. Saya bisa beli mobil 1 M harganya. Bisa. Sampai itu saya adanya harta itu jual satu kalau nggak ada uang beli mobil. Saya naik sepeda motor sampai Tarutung ini. Biasanya apa? Habis dari Polda, sering saya lakukan melayani dulu di Polres, di Serdang tinggi. Kalau bisa siang, kalau masih bisa waktu, karena waktu kan terbatas. Kalau sudah sore kan bisa lagi. Baru saya ini kan di Tumbal Polres Porsea. Dari Porsea saya di Tumbal tahu bisa simpulnya atau bisa ke Sambu. Baik kami. Gara-gara ayat ini saya terus mengembangkan diri. Saya sebetulnya ada syarat terjepit. Tapi kalau saya tidak banyak bergerak, kamu, makanya saya naik sepeda motor sehat kok. Aneh memang takinya. Aneh. Gak bisa macam pola. Itu yang menusuk hati. Betul. Saya tidak tahu istilahnya itu sudah 3 tingkat ini karena di sini. Apa istilahnya? Siapa yang asalnya? Sudah kena 3 sekian. Bisa katanya sampai ke atas lagi. Itu sangat berbahaya. Sabodotei kata orang Sunda, buruan makan. Bukan saya mencobai Tuhan, tapi memang saya semakin sehat. Semakin saya perjalanan jauh, nanti gak lama saya waktu keluar sepeda motor itu. Karena saya dipilih Pak Pendeta jadi ketua DPC Partai Baru sekarang. Tahu kan Partai Kristen yang baru mengganti Damai Sejahtera, Partai Setara namanya. Yaitu ketua umumnya terdiri Damai Sejahtera. Saya mau lobby semua pendeta-pendeta Kabupaten Toba ini. Ada beberapa saya kenal agar ikut dalam partai. Memang sekarang gereja harus berpolitik, tidak salah. Dan inilah dekat saya, walaupun saya tinggal di Medan, tapi memang ada rumah di Galini dan itulah menjadi sekretariat. Kalau nanti ada yang menjumpai Bapak Ibu dan Gembala dengan partai baru ini, jangan segan-segan lagi. Kita pakai simbol ini, setara. Inilah bangsa setara. Artinya apa? Bangsa Indonesia harus setara. Tidak ada individu, tidak ada miskin kaya dari golongan ini golongan sana. Setara, itulah namanya partai setara. Dan doakan saya biar saya berhasil. Tentu saya tetap berdoa biar saya bisa menjadi ketua DPC Partai Setara Kabupaten Toba. Dan nanti saya melobi ke semua camat-camat dan juga kelurahan Toba. Jadi jika saudara ingin terlibat dalam partai ini, kita lebih fokus kepada pergerakan rohani. Ya, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh ribuan Kristen adalah di tingkat kelurahan. Kalau di kecamatan masih mikir-mikir. Diusahakan ini semuanya jabatan tingkat kecamatan sampai ke atas ini, yaitu hamba-hamba Tuhan. Karena lewat hamba-hamba Tuhan, terlepas dari denominasi apapun, gereja manapun, kita lebih memungkinkan untuk diyakinkan bahwa kita bergerak. Sekarang ini saat orang-orang. Jangan kita hanya bicara di medsos, menghina, menghujat presiden kita, menteri-menteri kita, tapi kita salurkan lewat partai ini. Saya kira tidak panjang lagi cerita saya.
Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saya teringat minggu lalu waktu pulang, begitu senangnya ada ibu-ibu saya salam. Saya salam ini, salam tempel. Dalam hati saya, apakah tidak pernah ibu ini menerima uang segitu dalam hati saya? Tapi saya tidak tahu. Bolak-balik duduk sama saya, Tuhan sekali makan ini. Itulah arti kebersamaan. Bukan mengatakan ibu itu tidak punya uang, tapi saya terdorong, kenapa saya kasih. Kok biasanya itu. Pada umumnya kepala yang disawat, tapi kepala kita mengatakan tadi tamu biasanya burung-burung itu besar. Ya memang saya sudah siapkan burung-burung saya besar kecil itu, bukan itu yang kedatangan saya. Saya mau bersaksi. Jika saudara mau ikut dengan saya setiap Kamis dan Minggu, khususnya Minggu. Kalau Minggu kami hanya berdoa, kalau Kamis bisa 4 orang. Boleh saya jumpa, saya jumpa kita di sini. Jadi ibu tidak di situ juga ada itu. Kasihan kita, anak gadis, ya, remaja yang menikah. Dan biasanya setiap orang yang ada di situ saya kenal dan kasus, saya beberkan kasus ini. Di situ tidak ada yang rahasia seperti pengakuan tadi pernah ditahan di Polres Jambi. Kalau seorang Kristen harus bisa mengaku. Sekalipun memang hamba Tuhan pemegang rahasia Allah, tidak hamba Tuhan tidak boleh mencoba. Tetapi dalam persekutuan tidak ada yang rahasia, termasuk dosa-dosa. Saya telanjangi diri saya yang sudah diterangkan itu. Saya katakan, semua dosa-dosa yang tidak dilakukan, saya sudah lakukan. Tidak satu kecuali waktu. Saya rokok sedikit lagi, saya kesaksian rokok. Saya belum rokok. Ada banyak hamba Tuhan juga meninggalkan rokok karena saya kasih saya kasih obat-obat kecil. Akhirnya memutuskan tidak rokok. Bukan karena saya, tapi kuasa. Waktu saya baru ditebalkan di Jakarta waktu itu tahun 79, ada seorang pemuda umurnya 37 tahun, ya. Saya masih umur berapa? 50. Saya lahir 58 tahun 76. Berarti berapa ya? Tolong saya lagi blank. Saya lahir 58 tahun 76, umur saya berapa? Aduh, anak sekarang. Hah? 18, jalan 19. Umur pemuda itu 37. Sujud di kaki saya Pak Pendeta mulai malam ini. Saya tidak mabuk lagi dan tidak merokok lagi. Dengan saya lihat matanya bercucuran air mata. Saudara tahu nggak? Saya waktu itu masih merokok. Walaupun saya sudah khotbah di sana sini, belum sempurna. Rokok saya udah karam waktu itu, anak putih saya sendiri. Saya lihat air matanya begitu, Tuhan, dari saat ini aku tidak akan merokok lagi. Mabuk gimana? Aku tidak pernah mabuk. Tidak pernah mabuk, walaupun mau menjual uang itu harus. Saya kalau udah masuk angin, uangnya asli. Ya, kalau ada yang katanya itu saya dia. Paulus juga katakan minum sedikit anggur biar nafas. Tapi ini bukan suatu alasan untuk saya minum. Bukan minuman botol. Tuak bagus. Bukan jadi untuk mabuk tidak. Bukan tiap hari tidak. Sekali-sekali. Ya, ada manfaat. Dan saya biasa saya bawa satu botol anggur kecil. Mahal kali buatnya. Itu setengah stromi aja kalau saya serang. Apalagi kalau nonton bola, itu kan asap rokok itu gatal sih. Saya ini terus enak. Itu betul. Gak usah munafik. Ya.
Gus Dur saja tidak munafik. Kalau kau makan ikan ambon, makan. Kalau kau bilang dosa makan ikan ambon karena ada Tuhan, jangan makan. Kalau kau bilang goyang enul itu dosa, jangan dia enul karena aku budak. Itu kata Gus Dur, saya ingat sekarang ini. Dia bilang munafik. Lihat aja goyang enul. Kalau kau anggap tidak dosa ya tonton aja. Kalau kau anggap dosa ya jangan tonton. Kok jadi masalah nasional? Masalah nasional sama Tuhan. Sebelum Gus Dur meninggal. Jadi masalah itu melebar ke saya. Sering terjadi sebetulnya khotbah-khotbah setiap hari yang perlu kita renungkan. Dan terakhir, karena saya sibuk masalah menentukan pemimpin, kita harus ingat Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang berjudi, tetapi yang kesukaan adalah orang berdosa, yang merenungkan firman Tuhan Taurat itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu dalam apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik, mereka seperti debu yang ditiup oleh api. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam kehakiman, dan orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jangan heran kalau saya tidak membaca. Sedikit lagi saya tambahkan. Saya pernah diminta dosen tamu di STT Siantar, daerah PDD. Ya, itu mau ambil doktor, ada 40 orang, mungkin Pak Pendeta yang katakan. Saya mengajarkan global mission, katakanlah mengajarkan penyicilan, dunia penyicilan. Mungkin karena saya pengalaman penyicilan saya mendekati 50 tahun waktu itu. Saya testing mereka. Saya katakan sama mereka, saya master buku, bukan master biologi, sarjana biologi. Tolong angkat tangan ibu bapak yang calon doktor. Siapa dari antara kalian yang bisa melapaskan Bible ini tanpa membaca 100 ayat? 100 ayat. Tidak ada yang katakan. Saya turunkan 90, 80, 70, 50. Terus saya bilang saya tidak mau angka 40. Kalau 50 pun tidak sanggup calon doktor biologi bisa tanpa membaca. Terus ada satu bapak-bapak sekitar umur 40 tahun. Saya hanya satu ayat, tapi ayat ini yang menguatkan saya, yang membuat saya berhasil, yang membuat saya sukacita, yang membuat saya segala-galanya. Dan ayat ini luar biasa. Saya takjub. Keras suaranya sama dengan suara saya. Tolong mengatakan ayat mana yang bilang saya bilang. Dengan keras dia melebihi suara saya. Jauh pasifan mahanau dan tagam hahuramanau. Anak luar biasa. Seolah-olah dia menantang saya. Kayaknya sih dia demikian dari suara. Kenapa satu ayat 6? Kenapa tidak sampai ayat 6? Pada ayat itu satu perikop itu luar biasa. Ayat demi ayat. Abang cuma satu ayat. Terdiam. Abang mau pulang dari sini anak maya. Enggak satu ayat lagi, satu perikop itu. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala yang baik. Mau bahkan lebih dari 100 ayat pun. Jika aman mau saya doakan sekarang, mau langsung tumpang tangan disaksikan 39 waktu. Tuhan Yesus kerinduan dia nyatakan saat ini juga dalam kuasa Roh Kudus untuk melebihi 100 ayat tanpa membaca. Haleluya. Betapa Tuhan bertanggung. Artinya apa, saudara-saudara? Terkadang pun kita membuka di sini buku ini. Yohanes tidak tahu aja. Yeskiel. Saya mau buktikan bagaimana kerinduan saya. Begitu saya ditangkap Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu.
bertekah dalam Tuhan kita. Sampai sekarang ini dikatakan, kalau engkau bertekah dalam Tuhan, artinya biar Tuhan yang dipercaya. Itu SMA, tidak ada tandingan masalah. Maka itu anak-anak saya tiga-tiganya kalau ada ayat apa sampai di pokok saya, tiga anak saya ayat apa di situ dan lagunya dan di TK pun sudah tahu bahasa Barat, bahasa Indonesia sudah. Tapi sekarang mereka sudah mengerti. Saya sudah bebas. Jadi ini juga pertanyaan sama kita. Kalau surat dulu kan zaman surat yang namanya bukan zaman chatting. Kalau sekarang kita chatting nggak ada surat. Saya ingat dulu kalau surat pacar saya simpan. Suka dibaca ketawa sendiri, simpan. Ucapan surat minggu. Artinya apa yang saya bilang terakhir? Kalau surat pacar kita selalu ini isinya tidak terus. Kenapa kita tidak ada mereka 100 ayat itu? Terus saya tantang mereka. Waktu kita memang terbatas saja. Maklumlah mereka itu dipaksakan untuk berapa apa namanya? Berapa waktu disatukan satu hari. Tiga session disatukan satu hari. Jadi sangat capek makan siang lanjut ya. Mau saya 1000 ayat tanpa saya baca saya tutup. Apa 1000 ayat? Bisa. Ini bukan kemampuan saya sendiri. Nilai sejarah saya pun nampak Pak. Saya bilang sama itu. Saya nggak pintar untuk memahami. Tapi itu yang sudah menjadi baik. Maka dari itu jangan katakan hafal firman Tuhan. Jangan hafal itu. Tidak sanggup kita menghafal. Ya pahusah renungkan setiap hari. Yang lama ini ada salah seorang tua. Nomor rumahnya nomor 18. Saya mau masuk kata di sini. Saya selalu mencari kata-kata yang tak pernah disebut orang dalam acara seorang tua. Saya lihat dalam nomor 18 rumahnya. Saya lihat ayatnya dari 18 masuk. Tahu siapa? Tuhan akan membantumu, Tuhan akan menyelamatkanmu, Tuhan akan memenangkanmu dari semua lawan-lawanmu sekalipun mereka itu gagal perkasa, semua yang membencimu. Sampai sekarang jadi saya ingat ayat ini. Kayak itu lah, bertambah tanpa hidup. Tuhan dari segala musuh yang membenci kita. Sekalipun kata Daud, mereka semua gagal, itu kan perkataan Daud, gagal perkasa semua, si Saul gagal perkasa. Tetapi Tuhan selalu menyelamatkan dia. Kalau si Daud bisa diselamatkan dari segala godaan dan cobaan, kita juga bisa. Jangan kalah dengan iblis. Sekalipun iblis selalu mencobai kita, dan dia sendiri mencoba Yesus agar jatuh ke dalam dosa, apalagi kita. Dan kita tidak bisa mengalahkan iblis hanya karena Tuhan dalam kita iblis apapun namanya itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Malaikat sendiri pun nanti kita sendiri yang hakimi. Banyak orang tidak pernah membaca itu ya. Jangankan manusia sama manusia, malaikat pun Tuhan katakan engkau sendiri yang akan mengadili nanti bersama. Tepukkan betul. Tuhan, saya berikan kepada hamba-Mu.